Kenapa saya mau ikut kelas inspirasi Magelang? Ya nggak ada alasannya yang pasti sih Mas, cuman ya kebetulan aja sumber daya sama sumber dananya ada, kan nggak terlalu jauh dari Jakarta. Nah kebetulan rumah saya juga dekat dari Magelang, ya memang di Kabupaten Magelang. Kok soal tempat sih saya nggak terlalu masalah, mau di Sabang, Merauke, Magelang, it's okay. The cardinal flies across my lawn, puffs his feathers for a moment, then he's gone. Kelas inspirasi itu memberi motivasi pada anak-anak didik untuk bercita-cita sesuai dengan apa yang disediakan, sehingga nanti cita-cita itu bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Kayaknya semua orang yang udah ikut kelas inspirasi itu kayak jadi suatu adiksi gitu ya, itu kayak narkoba, jadi sekali nyoba nggak bisa berhenti gitu. Saya memang suka di daerah pelosok, jadi saya sengaja memang pilih daerah-daerah yang sekiranya tidak terlalu kota. Awalnya saya tidak tahu saya terpilih, jadi justru saya mengira bahwa saya tidak terpilih. Dan saya waktu itu merasa agak sedih ya, karena saya sejujurnya berharap terpilih. Nah, jadi saya senang sebetulnya mendapat kesempatan untuk bergabung menjadi relawan di kelas inspirasi Magelang Kebonsari. I'll find you in the Milky Way. Perkenalkan, nama saya Reynaldo, panggil aja Kak Rey. Kalau saya profesinya sebagai insinyur. Jadi ada hal yang menarik ya. Saya di setiap kelas saya berusaha tanyakan apa cita-cita mereka secara individual. Nah, kebanyakan dari mereka itu cita-citanya seputar apa yang mereka lihat dari orang tua atau mungkin dari media massa. Sedangkan saya di sini ingin berbagi profesi saya yang adalah sebagai insinyur. Dan tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui apakah profesi insinyur itu. Jadi kesempatan ini menurut saya sangat berharga, karena dari 0 orang yang tahu profesi insinyur, sekarang setidaknya saya yakin adalah beberapa yang menangkap apa yang dimaksud dengan profesi insinyur. Suatu inovasi yang bisa memotivasi anak-anak untuk bisa meraih cita-cita dan bercita-cita yang tinggi, karena di Bonsari ini kebanyakan anak-anaknya itu masih belum mempunyai cita-cita yang tinggi, bahkan ada yang setelah SD itu tidak mau melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Guru-guru di Kebonsari ini adalah guru yang sangat luar biasa, murid-muridnya penuh semangat gitu ya. Walaupun murid-muridnya bukan berasal dari tempat di kota-kota besar, tapi pada dasarnya anak-anak di Kebonsari adalah anak-anak yang cerdas dan luar biasa, yang tentunya siap bersaing untuk kedepannya gitu, menghadapi pendidikan yang lebih tinggi jenjangnya. Saya sudah mengikuti kelas inspirasi ini kali ke-6. Pertama masuk ke sekolah, suasananya agak berbeda ya. Di sini halamannya luas, tetapi muridnya sedikit. Mereka antusias. Memang sih kalau yang kelas-kelas kecil belum begitu tahu. Kemudian saya jelasin itu masih ya ribut di sana sini, tapi tidak masalah. Semakin meningkat kelasnya, ketika saya tanyakan, adik-adik kalau sakit kemana sih, beli apa sih gitu. Terus yang jualin siapa, ngapain, tidak, mereka tahu. Oh ternyata paling tidak 1-2 orang tahu lah itu apoteker. Kemudian saya senang ketika saya tadi mengajari mereka cara memasukkan serbuk ke dalam kapsul, mereka sangat antusias sekali. Ada yang tumpah, ada yang lengket di tangan, tapi paling tidak mereka tahu ini namanya kapsul, ini namanya tablet, ini namanya sirup. Itu yang buat saya jadi senang. Kalau ada pertanyaan apakah saya ingin ikut kelas inspirasi lagi, tidak, pasti akan saya jawab, pasti mau. Saya akan berusaha mau dan akan menyediakan waktu yang seluas-luasnya untuk berkontribusi penuh terhadap kelas inspirasi ataupun terhadap kegiatan yang sejenis gitu ya. Yang pasti buat saya pribadi, untuk pendidikan di Indonesia, saya akan terus menjadi seorang militan untuk juga bergerak di wilayah sana. Bicara-bicara, ngobrol-ngobrol dengan guru maupun dengan penduduk di sekitar sini, ternyata yang menjadi hambatan selama ini adalah mereka itu tidak memiliki motivasi yang cukup kuat. Maka kelas inspirasi ini menjadi sangat relevan untuk siswa-siswa. Kok bisa kita ini udah datang sehari ini, terus besok yang bisa kita lakukan buat SD Kebonsari ini apa? Misalnya, oh mereka butuh ada perpustakaan, gimana caranya kita bisa bikin itu. Nah itu tugas kita selanjutnya buat biar ini sustainable gitu.
apa sih yang sudah didapatkan di kelas inspirasi, apa sih yang membuat mereka jadi lebih terbuka, apa yang membuat mereka lebih bersemangat untuk mengejar cita-cita mereka. Terus ternyata mereka juga mungkin akan tersadar kalau di luar sana itu banyak sekali profesi yang selain dokter, tentara seperti itu. Kalian semua, semoga perjuangan itu nanti benar-benar membawakan hasil sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang mempunyai penduduk yang cerdas dan mempunyai prestasi yang tinggi. Harus berani berjuang meraih cita-citanya. Mau cita-citanya apa aja nggak masalah. Mau jadi guru, dokter, tentara, mau jadi pilot, mau jadi insinyur, astronot. Apalagi kalau mau jadi bea cukai yang bisa naik kapal, naik pesawat, bawa senjata, itu bagus lagi. Jadi pokoknya jangan takut. Mau cita-citanya setinggi langit, kita bisa bikin roket untuk melampaui langit.